Hi Indonesia, I'm Amy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Ya, dalam kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, para penjaga alam dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Para penjaga alam dimanapun berada, saya tuh membuat video ini karena kaget gitu, melihat salah satu video YouTube dari Kang Densu. Di situ ada pembahasan berkaitan dengan kasus rumah tangga seorang warga negara Korea gitu ya, yang saat ini menetap di Indonesia, mempunyai suami yang kebetulan orang Singapura. Ini konflik keluarga ya, yang tapi dimunculkan di video YouTube-nya Kang Densu nih ya, Kang Denny Sumargo ya, yaitu konflik berkaitan dengan prahara rumah tangga. Yang saya lihat itu, saya melihat bahwa sepertinya diambang perceraian, tapi belum bercerai ya. Dan yang dipermasalahkan adalah anak dari si wanita ini, yang orang Korea tersebut, gitu ya, itu mau diambil paksa. Tapi kebetulan yang ngambil itu terindikasi adalah orang yang menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Dan orang ketiga ini adalah katanya seorang artis ya. Entah itu artis sinetron kah atau artis dangdut, katanya penyanyi dangdut. Yang berinisial TE, teman-teman ya, berinisial TE. Nah, kenapa kok Mas Sodo membahas ini? Nah, ini kalau saya sudah membahas video itu berarti ada kaitan dengan yang berhubungan dengan dunia gaib ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia supranatural, itu pasti akan saya bahas gitu ya. Kalau tidak ada kaitan dengan itu, nggak mungkin saya bahas di YouTube saya, teman-teman. Nah, yang membuat saya ingin mencari tahu lebih jauh, karena ada video yang menceritakan tentang hal ini, teman-teman. Yaitu ada di YouTube-nya Kang Denny Sumargo, ditonton ya sejenak ya. Ini hanya potongan sedikit aja ya, karena nanti bisa copyright gitu ya. Jadi sedikit aja, tonton. Suddenly he fired her. Then she need to pack and leave. Then after she left, he sit down and talk to me and like accuse me that you ordered the black magic through her, trying to hurt me and my mistress. Di percakapan itu dinyatakan bahwa si suami merasa bahwa si istrinya itu melakukan black magic atau ilmu hitam atau sihir kepada dia dan anak-anaknya. Itu salah satu faktor yang membuat suaminya itu ingin mengambil anaknya dan ingin menceraikan si wanita tersebut karena si suaminya mengira istrinya memakai black magic. Melihat cerita itu dan melihat background suaminya, teman-teman boleh tahu ya, boleh cari tahu sendiri maksudnya tentang suami si wanita Korea ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Tapi benar-benar percaya dengan hal-hal tersebut, yaitu black magic. Ya. Yang membuat saya berpikir dua kali lagi, kok bisa ya orang seperti suaminya itu berpikirnya ke arah situ? Apakah itu hanya sebuah alasan saja, atau ada bisik-bisik dari orang ketiga? Nah, saya coba untuk melihat lebih jauh orang ketiga ini. Yang menurut saya, kalau seandainya ada orang yang bisa membisik-bisiki si suami dari perempuan Korea ini, dipastikan orang ketiga ini. Karena
Katanya orang ketiga ini juga bekerja dengan si suaminya itu awal ya, menjadi asisten kalau tidak salah, ya. Nah, saya cari tahu nih lebih jauh nih si orang ketiga ini nih, artis yang berinisial TE, seorang wanita cantik ya, yang katanya profesinya adalah penyanyi dangdut. Saya cek energinya, walaupun memang kalau untuk dari gambar, dari media yang saya lihat itu kan akan tertutup oleh dimensi lensa dan make up yang tebal, bahkan filter ya. Itu agak susah memang. Cuma walaupun tertutup make up gitu ya, kena filter dan sebagainya, itu saya melihat justru si perempuan ini, saya mengindikasikan dia dekat sekali dengan dunia supranatural ya. Bisa saja dia punya ajian, teman-teman ya. Wajar saja kalau dia punya ajian, akhirnya bisa membuat si laki-laki yang hebat itu ya bertekuk lutut sama si perempuan ini. Karena ada sedikit energi yang nampak dari wajah si perempuan itu ya, terlihat seperti ajian yang tidak sembarangan, teman-teman ya. Kalau boleh saya kaitkan dengan ajian namanya lintrik. Boleh teman-teman cari tahu apakah itu lintrik. Lintrik adalah jenis pelet tingkat tinggi, teman-teman, yang memang harus dimiliki itu dengan cara tirakat. Tidak sembarangan seperti membeli sesuatu ya. Jadi membeli langsung dapat, nggak begitu. Jadi harus melakukan prosesi ritual. Yang saya kira ini ada di tubuh perempuan itu. Wow. Dan mungkin saja isu yang berkaitan dengan ilmu hitam bisa saja disuarakan oleh orang ketiga tersebut. Ya, dia coba untuk membisik-bisiki si laki-laki ini, kemudian atau mungkin dibawa ke orang pintarnya mungkin ya, dibawa ke dukunnya mungkin ya, kemudian diberikan bukti-bukti mungkin gitu ya. Akhirnya si laki-laki ini percaya dan begitu tega memisahkan ibu dan anak kandungnya. Wow. Kalau melihat dari beberapa video bagaimana yang terindikasi orang ketiga itu mengambil bayi itu, saya kasihan loh ya. Itu kan bayinya masih nyusu ya, masih ASI kepada ibunya ya. Karena di beberapa pernyataan itu bahwa anaknya itu tidak mau dengan susu formula, otomatis kan dengan ASI. Lah kok tega ya kalau seandainya anak seumur segitu dipisahkan dari ibu kandungnya. Sekali lagi, dari pembicaraan saya melihat di videonya Kang Denny Sumargo ya, saya sama sekali tidak melihat indikasi energi negatif dari si ibu Korea ini dan salah satu temennya itu ya yang ada di video tersebut. Kalau memang dituduhkan kedua orang tersebut memakai black magic, ini namanya ngada-ngada. Saya jamin 100% tidak ada energi negatif. Atau kan gini loh, orang yang melakukan atau pergi ke dukun ya untuk menyakiti orang lain, itu energi negatifnya tertinggal di orang tersebut, teman-teman. Jadi akan terbaca oleh saya. Nah, berkali-kali saya cek dari videonya Kang Denny Sumargo, ibu orang Korea itu, wanita Korea itu dengan temennya itu tidak ada indikasi ke arah situ. Jadi kalau seandainya ada isu yang mengatasnamakan si ibu ini memakai black magic ya untuk dikirimkan ke anak dan suaminya, saya rasa itu adalah bohong, teman-teman. Itu mengada-ngada saja. Itulah hasil penglihatan saya. Yang patut harus diwaspadai adalah wanita yang terindikasi orang ketiga. Itu harus hati-hati, teman-teman. Dia memiliki energi, memiliki ajian yang memang bisa menaklukkan orang yang ingin ditaklukkannya. Jadi wah, bahaya ya. Apakah bisa menghindar dari ajian ini? Sangat susah, teman-teman, sangat sulit ya. Intinya kita harus selalu berpikir positif ya, melihat dari siapa orang yang akan kita kenal dan kita lihat bagaimana cara dia bekerja kepada kita. Dan kita harus selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa
meminta perlindungan, meminta dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Jadi janganlah coba-coba untuk mengadu domba orang dengan mengisukan black magic atau sihir atau santet gitu ya. Padahal itu tidak pernah terjadi. Kalau seandainya ada orang yang berani mengatakan tersebut bahwa dia adalah pengirim santet, dia mengirim black magic, orang itu tuh harus dimintai pertanggungjawaban ya. Karena menurut saya juga sekarang mau ada undang-undangnya loh berkaitan dengan santet ya, berkaitan dengan sihir gitu ya. Jadi kalau memang benar ada tuduhan-tuduhan tersebut, orang-orang yang melakukan fitnah tersebut itu harus membuktikan. Jangan di lain sisi ya, buktinya apa dulu? Apa bukti kalau seandainya orang tersebut melakukan santet? Apa bukti orang tersebut harus melakukan sihir? Misalnya ada kejadian yang bisa kita lihat gitu ya. Kadang-kadang orang nanya gini, kan itu nggak bisa dilihat? Bisa, ada bukti-bukti yang tertinggal ya. Kalau berkaitan dengan dunia sihir itu ya. Kalau beda lagi konteksnya dengan sihir yang tidak berkaitan dengan benda. Jadi harus ada bukti. Jangan pernah menuduh orang itu melakukan black magic, karena itu semua bisa dibuktikan teman-teman ya. Kalau seandainya tidak bisa dibuktikan karena itu kata kasat mata, ada orang ahli yang bisa membuktikan itu. Jadi itu adalah konflik rumah tangga yang membawa-bawa dunia spiritual, dunia gaib ya, dunia sihir menyihir ke dalam permasalahan. Tapi sekali lagi, jangan percaya dulu jikalau kita didiagnosa orang terkena sihir, terkena santet, terkena guna-guna dan lain-lain. Jangan percaya dulu, dicari tahu dulu sebab-musababnya. Karena sihir bagaimanapun ada asapnya, ada baunya, dan bisa dibuktikan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Tetap waspada, selalu dekat kepada Allah, minta pertolongan Allah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.